Halo semuanya, selamat datang di channel Rumah Unik Epinidit House. Oke, lanjut di video kali ini adalah part 2. Sebelumnya saya sudah membahas bagaimana pendapatan YouTuber pemula di 1 bulan monet di sini. Nah, kali ini saya menceritakan bagaimana kisah nge-YouTube dan apa aja tips yang saya gunakan, triknya supaya bisa mendapatkan 1000 subscriber dan 4000 jam dalam waktu saya sendiri adalah 4 bulan. Oke, tonton sampai habis ya. Oke, jadi awalnya itu saya ngebuat YouTube dengan 2 tema video. Jadi saya itu memang hobi sendiri untuk membeli peralatan rumah yang unik-unik dan canggih-canggih. Saya tuh suka banget dengan peralatan yang multifungsi atau bisa mempermudah sehari-hari. Akhirnya saya review dan lumayan masuk dan banyak juga view-nya. Kemudian saya itu kan juga menjalankan usaha online shop yaitu Epinidit nih. Ini adalah contoh salah satu barang Epinidit, kaos yang oke. Yang minat, ini kaosnya enak banget buat kalian yang para YouTuber juga, supaya tampilan YouTube-nya bisa jadi brand. Sekalian promosi nih. Ini bagus kaosnya. Oke. Dan murmer di bawah 100.000, cuma 70-an. Nah, akhirnya karena saya juga penjual online dan udah menjalankan 5 tahun, saya juga berbagi tips bagaimana menjalankan usaha. Cuma saya terus mempelajari YouTube dari banyak YouTuber yang udah ahli-ahli untuk memperbaiki channel-channel, dan ternyata kita itu tidak boleh terlalu banyak niche lah seperti itu ya. Jadi tidak boleh terlalu banyak pembahasan topik yang keluar jalur. Akhirnya saya menetapkan yang untuk online saya pisahkan, saya buat channel sendiri yaitu di Epinidit Luasikar. Tapi saya udah nggak begitu terlalu fokus karena waktunya juga nggak ada, saya sambil kerja, jadi saya fokusin di peralatan rumah. Karena saya pikir juga untuk usaha itu udah banyak banget pakar-pakar teori penjualan online, marketing yang lebih ahli, lebih bisa berbahasa dengan baik. Saya memang praktikal, tapi untuk kalau ditanyakan detail, aduh saya kurang bisa untuk textbook banget. Akhirnya saya ambil aja untuk peralatan rumah yang saya bisa lanjutkan karena ini enjoy, fun, memang dipakai sehari-hari, jadi menceritakan pengalaman aja. Nah, jadi trik yang saya pakai itu banyak banget. Yang pertama, saya itu punya IG yang udah lumayan, jadi sekitar 80 ribuan. Nah, ini saya pakai untuk mempromosikan channel YouTube saya. Dan IG saya itu sudah memiliki subscriber yang lumayan, dan tema IG saya itu lumayan cocok nih. Jadi saya itu kan menjual produk wall sticker di rumah. Jadi saya itu udah punya follower yang temanya sama, yaitu yang menyukai peralatan atau mungkin dekorasi rumah. Oke, jadi masuk banget. Kemudian saya juga paid promote di IG. Jadi paid promote IG orang yang dia juga nge-YouTube. Jadi dia udah punya YouTube-nya bagus. Saya paid promote, misalkan saya memberikan hadiah giveaway. Saya memberikan barang, kemudian nanti akan dipost di YouTube-nya. Syarat mendapatkannya itu dengan subscribe dan komen di channel saya. Itu baru banget, dan karena subscriber dari yang saya paid promote itu udah bagus, lumayan tuh langsung naik. Jadi pelan-pelan. Oke, jadi itu lumayan bisa membantu banget. Selanjutnya tips saya itu yang saya pakai, saya paid promote di komunitas. Jadi di YouTube itu ada kolom community. Nah, saya cari beberapa YouTuber yang subscribernya udah lumayan. Jadi saya bayar, range harganya ada yang dari 50 ribuan sampai 150 ribu. Kalau yang terlalu mahal saya juga nggak berani. Dan kemudian lumayan naik lagi tuh. Selanjutnya saya juga menggunakan Facebook itu untuk promosi. Jadi saya membuat Facebook group yang berisi video-video. Jadi video-video itu saya upload semua, saya sertakan link YouTube-nya di situ, dan video-video itu saya share ke grup. Jadi ini bisa jadi tips yang bagus banget dan ampuh. Jadi misalkan saya lagi mereview mainan edukasi anak, jadi saya join tuh di grup Facebook yang isinya membahas mainan kreativitas atau pembelajaran anak TK PAUD. Dan di situ saya sertakan nih, ini loh ada materi untuk pembelajaran anak TK dan PAUD, dan itu responnya bagus banget, banyak yang berkunjung. Dan pada saat berkunjung saya menggunakan trik ini. Jadi
saya akan berikan materinya dalam bentuk email, tapi syaratnya yaitu subscribe, like, dan komen. Jadi subscribe saya naik, komennya juga naik, dan saya mengirimkan materi tersebut ke email. Nah, itu salah satunya, dan pas banget dengan grup yang saat itu. Nah, selain itu saya juga menggunakan YouTube Backlink. Jadi YouTube Backlink saya nggak tahu nih manfaatnya bener berasa apa enggak, tapi ketika saya cek dari sumber eksternal, ada beberapa website yang menurut saya saat itu saya nggak promosi. Jadi ada beberapa situs-situs yang agak asing bagi saya, apakah mungkin dampaknya dari situ. Jadi saya menggunakan YouTube Backlink dari aplikasi TechU. Di situ kita gampang banget tinggal paste link YouTube-nya, kemudian dia akan membuat backlink sendiri. Kemudian saya kan tadi juga udah punya jualan online. Jadi pada saat jualan online, saya nekat banget, saya bikin kertas promosi, yaitu isinya mohon bantuan subscribe. Jadi setiap orang yang belanja di toko saya akan dapat kertas subscribe itu ya. Siapa tahu mungkin 1-2 orang ada yang berkenan dan mau subscribe ke channel saya. Nah, salah satu lagi yaitu saya membagi ke keluarga. Jadi keluarga saya itu, terutama orang tua saya kan usianya udah pensiun, dan saudara-saudaranya juga pensiun, dan memang di rumah sudah tidak ada kegiatan, akhirnya mempunyai kegiatan baru berkat YouTube saya, yaitu nonton YouTube saya. Nah, itu support banget karena jam tayang langsung naik. Saya udah infoin, nanti handphonenya dibuka aja karena video-video YouTube saya itu saya udah buatin playlist. Nanti kalau playlistnya diputar, maka akan jalan sendiri videonya, nggak perlu klik satu-satu. Dan nanti ketika putar juga resolusinya dikecilin aja, yang penting jalan, tapi kuota di rumah pun juga tetap oke. Nah, jadi saudara-saudara keluarga di rumah, di tempat orang tua saya yang rata-rata pensiun pun akhirnya menonton, jam tayang pun naik. Sering nge-share juga ke keluarga, dan keluarga saya juga sampai nekat banget dan memang memperjuangkan banget nih channel anaknya, membagikan ke tetangga, ke rekan-rekan teman-teman dulu. Oh ini loh, tolong di subscribe ya, dan lain-lain komunitas-komunitasnya. Dan akhirnya naik banget tuh di awal-awal tuh, bagus banget. Dan kemudian jangan dikira saya berusaha banget tanpa memikirkan cara cepat. Saya hanya manusia biasa yang sempat memikirkan seperti itu juga dan melakukan. Jadi saya itu pernah beli jam tayang dan subscriber dan like sejenisnya. Pernah loh, dan nominal subscribe-nya banyak, jadi naik langsung. Pada saat itu subscriber saya naik berapa ratus, cepet banget. Tapi yang membuat saya oke lah, saya hanya akan mencoba 1 kali aja, karena lama-kelamaan subscribernya itu mulai turun secara drastis, dan perlahan tapi konsisten mulai turun 20, 30, 10, sampai akhirnya saya merasa, misalkan saat itu saya lupa saya beli berapa, mungkin saya beli 300, akhirnya turun dengan drastis sehingga subscriber yang saya beli itu sudah tidak ada artinya lagi, alias hilang. Kemudian saya sempat baca banget pada saat itu juga ketika saya mempelajari untuk monet, apakah sub itu aman. Nah, jadi saya juga channel saya itu pernah join dan ikut di U-Channel. Saya ikut gak sub, saya juga belum mempelajari, tapi cuma satu yang saya ikut yaitu U-Channel. Dan ini saya lakukan untuk nambahin subscribe, nambahin jam. Jadi lumayan waktu itu dalam waktu 2 minggu atau 3 minggu tuh rutin tiap malam saya ikut sub, ambil yang 10 sub, jam tayangnya juga naik. Lama-lama analitik YouTube saya itu jadi semakin kelihatan, eksternalnya makin tinggi, dan sumber eksternalnya itu adalah dari U-Channel. Wah, saya makin khawatir nih, masa perjuangan saya udah dari lama, yang udah sekitar saat itu YouTube-nya sudah sekitar 70%, harus ulang lagi. Dan akhirnya saya memutuskan untuk stop U-Channel karena sudah sekitar 85%, kan dikit lagi nih. Saya biarin berjalan aja supaya analitiknya makin bagus, eksternal saya persentasenya makin kecil, pada saat itu hanya di bawah 5%, dan U-Channel-nya juga hanya sekitar 20%. Jadi persentase U-Channel di channel saya itu sudah makin dikit. Saya udah yakin tuh, oh ini sepertinya aman. Kemudian jangan lupa juga tuh copyright lagu.
KineMaster lagu saya pakai oke, aman, dan pengajuan monet saya kemarin cuma 1 hari, berarti channel saya bagus. Kemudian saya juga pakai infonya itu saya pakai langsung saya sendiri, langsung suara saya, jadi tidak ada duplikasi. Jadi semuanya itu oke. Kemudian trik lagi yaitu saya di rumah itu ada 1, 2, 3, 4 handphone lama, ini Android lama yang buat nonton YouTube masih bisa. Di handphone ini saya bikin 2 YouTube yang aktif, dan ini saya putar, ternyata secara penampakan itu juga bagus, di channel saya masih terlihat sehat walaupun itu dalam satu wifi. Saya sempat cari tahu apakah itu boleh dan aman, tapi ternyata channel saya ditinjau dan oke. Dan di channel ini saya menggunakan trik ini nih, mudah-mudahan ini siapa tahu memang bisa membantu. Di satu handphone saya membuat channel itu sekitar 4 atau 5. Jadi ketika saya ngupload video baru, algoritma YouTube itu akan mencari apakah video ini memang disukai orang. Jadi ketika saya upload video baru, saya akan mengambil handphone ini, kemudian saya login baik dari channel yang saya yang pertama 1, 2, 3, 4, kemudian saya buka video ini dan saya like atau saya komen, saya komen supaya berkesan video ini oh oke nih, ketika muncul sudah banyak penggemar yang suka. Atau nanti saya supaya sistemnya jadi ranking di tab body, ini saya juga ketik, misalkan saya ngupload video baru mengenai panci stand cookware, nanti di handphone satunya saya akan ketik panci stand cookware. Ketika muncul di saya akan klik, jadi supaya orang tuh melihat atau algoritmanya itu melihat oh video saya ini memang disukai, ketika orang search maka langsung diklik. Nah, itu beberapa tips yang sudah saya lakukan, bener-bener real, dan saya berhasil mendapatkan 4 bulan dan menurut saya ini berarti. Nah, cuman ini kembali lagi ke kalian ya, karena dari YouTube itu peninjauannya banyak banget, analisanya banyak banget, segala faktor dipertimbangkan. Mudah-mudahan dari kalian ada beberapa trik yang mungkin bisa diterapkan, dan jangan lupa dianalisa lagi ya, ngeliatin dari analitik itu, jangan sampai nanti ketika mulai mau proses peninjauan ada analitik yang kurang bagus. Oh iya, satu lagi, sebenarnya saya itu pernah ikut di grup Facebook, sampai saat ini ikut YouTuber saling subscribe lah gitulah. Saya yakin di tempat kalian, mungkin kalian para YouTuber baru juga banyak ikut. Jadi sistemnya itu kita view by view gitu ya. Jadi 5 versus 5 gitu ya. Atau nanti padamkan dan lain-lain. Itu saya sempat pernah ikut. Jadi saya gantian. Oh ya, view apa. Dan akhirnya habis view kemudian subscribe. Cuman saya sendiri tuh merasa lama-lama aduh capek banget ya menonton video orang, kemudian saya harus subscribe. Itu cuman saya ikut selama 2 hari dan akhirnya udah males. Tapi dari semua kesimpulan yang trik saya pernah pakai, yang paling efektif itu adalah CEO. Itu banyak banget, silahkan dicari bagaimana. Karena CEO itu kita nggak capek, jangka panjangnya bagus, yang nonton juga banyak, interaksinya bagus, dan itu tuh bener-bener berasa dan bisa ngedongkrak banget jam tayang. Kalau kalian tidak memperbagus SEO, tidak memperbagus dari suara, tampilan, gambar, dan apapun dari channel kalian, maka usaha tadi yang kalian lakukan itu akan bisa menambah, tapi pelan banget. Untuk jangka panjang itu kalian akan berat, seperti kalian mau mengejar sesuatu tapi kalian merangkak. Kalau kalian sudah punya semuanya itu bagus, maka enak banget seperti lari dan banyak yang akan ngebantu, jadi cepet banget itu naiknya. Itu yang benar-benar saya rasain, jadi kuncinya SEO. Dari trik apapun, dari saya pernah bikin giveaway, paid promote, apapun yang tadi saya sebutkan, terbaik adalah SEO. Oke, itu tips dan trik yang pernah saya lakukan. Semoga bisa bermanfaat dan bisa memberikan informasi. Kemudian yang tadi saya ceritakan, kenapa saya akhirnya memilih channel ini, bahkan saat itu saya rela membuang 300 jam. Kebayangkan para YouTuber baru mengumpulkan satu hari 20 jam, itu aja aduh perjuangan banget. Tapi akhirnya saya memberanikan diri merelakan kehilangan 300 jam karena saya harus menghapus video-video saya yang mengenai jualan online untuk memindahkan ke sana. Buat kalian channelnya yang mungkin masih
gak satu topik, mungkin saran dari saya atau pengalaman saya bisa menjadi pertimbangan kalian untuk ngekat dan membuat menjadi satu topik. Jangka panjangnya sekarang saya sudah enak, sudah satu topik, sudah mulai punya subscriber, ketika ngupload juga sudah mulai kelihatan langsung ada view-viewnya juga. Dan mudah-mudahan bisa terus berkembang dengan temanya nanti yang akan membahas mengenai peralatan rumah dan sehari-hari, dan mungkin peralatan anak. Jadi yang seusia saya yang berumah tangga mungkin bisa cocok channel ini buat kalian semua. Oke, sekian dulu ya. Mudah-mudahan informasi dan pengalaman dari saya bisa berkenan. Apabila ada yang nggak sesuai atau mungkin dari saya ada salah menyampaikan, saya mohon maaf banget karena saya memang tidak pakar banget dalam menganalisa channel YouTube. Saya hanya ingin men-sharingkan aja, siapa tahu mungkin ada yang berguna. Terima kasih yang sudah menonton, mohon bantuannya ya. Subscribe, like, dan komen channel ini supaya bisa terus berkembang dan memberikan informasi yang berguna buat kalian semua. Sampai jumpa di lain video. Bye-bye.